Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas B, mata kuliah Inovasi Kewirausahaan akan menjelaskan terkait pendekatan multidisipliner kewirausahaan. Perkenalkan, saya Aulia Aryani Arifin sebagai presenter pertama yang akan menjelaskan terkait definisi kewirausahaan dan beberapa pendekatan multidisipliner dalam kewirausahaan. Pertama, langsung saja definisinya, yaitu kewirausahaan merupakan proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan yang berupa ide, inovasi peluang dalam menjelaskan sesuatu dengan cara yang lebih baik. Hasil akhir dari semua proses tersebut diharapkan terciptanya usaha baru yang sudah dirancang agar siap menghadapi resiko di masa depan. Inti dari kewirausahaan merupakan kemampuan untuk menambahkan nilai dari suatu produk yang telah ada di pasar dengan menerapkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Tentunya, kewirausahaan merupakan motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat secara luas. Selanjutnya kita akan beralih pada poin perspektif ilmu dalam melihat kewirausahaan. Perspektif yang pertama yaitu dari perspektif ilmu ekonomi. Ekonomi pasar menyediakan lingkungan bagi kewirausahaan karena orang bisa saja mendapatkan keuntungan dalam ekonomi pasar dengan menciptakan nilai bagi orang lain. Sebelumnya, kita harus menjelaskan mengenai apa itu ekonomi pasar. Ekonomi pasar merupakan suatu sistem ekonomi yang di dalamnya meliputi pengambilan keputusan terkait produksi, investasi, dan distribusi, yang dimana hal ini didasari dari penawaran dan permintaan yang ada di pasar. Tentunya, keuntungan yang bisa didapatkan dari menciptakan nilai bagi orang lain adalah munculnya potensi keuntungan finansial. Keuntungan finansial inilah yang dapat menjadi motivasi dan pendorong bagi individu untuk berwirausaha. Tentu dengan bekal ilmu ekonomi ini akan membantu para wirausaha untuk menjawab tantangan-tantangan yang berada di lapangan. Contohnya ketika suatu barang mengalami peningkatan harga yang melonjak, hal ini dapat menjadi sinyal kepada pelaku wirausaha bahwa barang tersebut ini memiliki permintaan yang besar di lapangan. Maka untuk menjawab permasalahan tersebut, pelaku wirausaha harus mampu menyediakan barang sesuai dengan permintaan yang ada di pasar. Oke, perspektif ilmu yang kedua dalam melihat kewirausahaan yaitu ilmu psikologi. Di sini ada yang namanya psychological capital yang selanjutnya akan disebut sebagai PSYCAP. PSYCAP ini merupakan memiliki kaitan dengan sikap kerja yang positif, kinerja yang unggul, dan kesejahteraan dalam situasi kerja. Dalam PSYCAP diketahui ada 4 komponen penting yang disingkat sebagai HERO. HERO ini meliputi hope, efikasi, resiliensi, dan optimisme. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada efikasi diri. Hal ini mengacu pada keyakinan individu terhadap kapasitas pribadinya dalam mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas-tugas. Jika kita terapkan dalam kewirausahaan, efikasi diri ini akan menjadi kekuatan untuk mendorong individu dalam mengambil resiko dan memulai ataupun menjalankan bisnisnya. Karena ini berkaitan dengan keyakinan dan kemampuan dirinya sendiri dalam mengoptimalkan sumber daya yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tantangan-tantangan yang ia hadapi. Sehingga orang dengan efikasi diri yang tinggi akan mampu mengatur tantangan, goals, dan kegigihan dalam mencapai goals tersebut, yang tentunya hal ini sangat berguna untuk pertumbuhan dan pencapaian kewirausahaan. Oke, poin yang kedua dari PSYCAP ini adalah optimisme. Hal ini berkaitan dengan harapan individu terhadap hasil positif yang didapatkan dari keberhasilan yang mungkin saja didapatkan dari jangka pendek ataupun jangka panjang. Optimisme ini merupakan sumber daya
kognitif yang memfasilitasi eksplorasi opportunity, kreativitas, dan inovasi. Selanjutnya adalah hope. Hope merupakan persepsi yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam mencapai tujuan yang memfasilitasi pengembangan jalur dan ketekunannya dalam mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Hope akan membantu ataupun mendorong individu untuk mengembangkan rencana dan alternatif-alternatif untuk mencapai tujuan, dan tekad untuk bertindak yang mempertahankan usaha. Kedua hal ini saling melengkapi dalam mengejar tujuan. Mengejar tujuan dan strategi untuk mencapai merupakan kunci utama yang harus dilakukan oleh pelaku wirausaha selama masa hidup usahanya. Individu yang memiliki harapan lebih tinggi atau hope yang lebih tinggi tentu mampu menyesuaikan strategi ketika menghadapi sebuah kesulitan. Oleh karena itu, penting untuk merangsang ketahanan dan ketekunan yang dimiliki oleh pelaku wirausaha. Kemudian poin yang keempat dari SciCap ini yaitu resiliensi. Resiliensi merupakan kemampuan psikologi seseorang untuk menghadapi peristiwa-peristiwa baik itu negatif ataupun positif, serta kemampuan individu untuk bangkit kembali dari kesulitan. Resiliensi dapat menjadi hal yang berguna dalam belajar dan berkembang dalam situasi yang sulit. Hal ini tentunya penting untuk mengatasi stres dalam berbisnis yang berkaitan dengan resiko, kerugian, persaingan, dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Azmi Widya Rahayu dengan NIM 2532301022. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi terkait perspektif ilmu hukum. Simarmata DKK 2025 mengemukakan bahwa hukum bisnis merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pelaku bisnis termasuk individu, perusahaan, dan pemerintah. Dalam ilmu hukum bisnis mencakup berbagai aspek seperti kontrak, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa. Hukum ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan di pasar. Hukum bisnis memiliki peran penting dalam menciptakan kerangka kerja yang aman dan adil bagi pelaku usaha. Hukum ini tidak hanya mengatur hubungan antara pelaku bisnis, tetapi juga melindungi hak-hak konsumen dan memastikan persaingan yang sehat di pasar. Dalam konteks kewirausahaan digital, hukum bisnis membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan. Dalam hukum, berperan penting sebagai pendorong inovasi dengan memberikan perlindungan atas hak kekayaan intelektual. Perlindungan hukum terhadap inovasi dapat meningkatkan insentif bagi kewirausahaan untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Menurut Jannah 2015, salah satu faktor utama penyebab kegagalan usaha baru adalah kurangnya pemahaman tentang hukum. Faktor penyebab lainnya adalah perkembangan teknologi digital yang salah gunakan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab menciptakan celah hukum. Sehingga hubungan dalam hukum bisnis dan kewirausahaan digital yaitu satu, kepastian hukum. Dalam kepastian hukum memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan kewirausahaan, khususnya di era digital. Sistem hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam merancang dan menjalankan bisnis. Yang kedua, perlindungan HKI, yang dimana menjadi pilar utama dalam mendorong inovasi dan berkelanjutan kewirausahaan di era digital. Hukum bisnis memberikan kerangka perlindungan terhadap hak-hak atas paten, merek dagang, hak cipta, dan desain industri yang sangat penting bagi pelaku usaha untuk mempertahankan keunikan produk dan memperoleh keunggulan kompetitif. Yang ketiga, regulasi transaksi digital dan pelindungan konsumen.
Dalam konteks ekonomi digital, perlindungan konsumen menjadi fondasi utama untuk membangun kepercayaan dan mendorong pertumbuhan e-commerce. Hukum bisnis mengatur aspek transaksi daring seperti keamanan data pribadi, transparansi informasi produk, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian sengketa digital, yang dimana hukum bisnis menyediakan berbagai mekanisme non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase, termasuk yang dilakukan secara daring, guna mengurangi biaya, waktu, dan ketegangan yang muncul dalam proses hukum formal. Baik, selanjutnya terkait dengan kewirausahaan dalam pendekatan bidang lingkungan. Pacali 2012 mendefinisikan kewirausahaan lingkungan sebagai kewirausahaan hijau yang menyangkut individu dan organisasi yang terlibat dalam kegiatan kewirausahaan yang menciptakan manfaat lingkungan dengan menawarkan produk atau layanan yang ramah lingkungan. Adapun perannya, Pacali 2012 menyatakan beberapa peran kewirausahaan lingkungan, yaitu 1. Meningkatkan kemampuan ekonomi hijau. 2. Mengembangkan produk dan layanan ramah lingkungan. 3. Mengurangi kerusakan lingkungan terutama pada tanah. Selanjutnya dalam penerapan. Dalam penerapan, Pacali 2012 memukakan bahwa sebuah konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip kewirausahaan dengan upaya untuk melestarikan lingkungan, yaitu produk ramah lingkungan, yang dimana mengembangkan produk menggunakan bahan-bahan daur ulang atau yang memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah. Adapun contohnya itu perusahaan yang memproduksi pakaian dari serat daur ulang atau produk kebersihan dari bahan-bahan alami. Selanjutnya, pengolahan limbah. Mengembangkan sistem pengolahan limbah yang lebih efisien seperti teknologi untuk mendaur ulang plastik atau mengubah limbah organik menjadi kompos. Ini untuk mengurangi volume limbah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Adapun manfaatnya, yang pertama itu pelestarian lingkungan, pengurangan polusi, produk dan teknologi ramah lingkungan dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, pencemaran udara, dan limbah berbahaya. Konferensi sumber daya. Kewirausahaan lingkungan fokus pada penggunaan sumber daya yang efisien dan pengelolaan berkelanjutan membantu melestarikan sumber daya alam seperti air, energi, dan bahan baku. Selanjutnya, inovasi teknologi. Pengembangan teknologi baru. Kewirausahaan lingkungan mengembangkan inovasi dalam bentuk teknologi hijau seperti sistem pengelolaan limbah dan produk ramah lingkungan. Perkenalkan, nama saya Dewi Munadia Hasrullah dengan NIM 25003230101031. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu kewirausahaan dalam pendekatan bidang pendidikan atau edupreneurship. Kewirausahaan dalam pendidikan seringkali disebut dengan istilah edupreneurship, yang merupakan gabungan dari kata education yang berarti pendidikan dan kata entrepreneurship yang berarti kewirausahaan. Edupreneurship ingin menempatkan konsep-konsep sikap kewirausahaan dalam dunia pendidikan. Edupreneurship dapat diartikan sebagai pendidikan kewirausahaan, yakni proses pembelajaran yang berfokus pada kegiatan berwirausaha baik secara teori maupun praktik. Kedua, adapun perannya yang pertama dalam dunia pendidikan yaitu 1. Membantu menemukan bakat atau keahlian khusus yang kita sukai. Kedua, mengajarkan keterampilan penting yang diperlukan dalam berwirausaha serta perencanaan bisnis, manajemen keuangan, pemasaran, serta kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi. Ketiga, memotivasi untuk berani mengambil resiko dan
dan dalam berwirausaha. Adapun penerapan dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama ada penerapan kurikulum merdeka di sekolah sehingga mendorong siswa menjadi kreatif dan mandiri serta bertegak berani membuka usaha. Kedua, siswa menghasilkan karya berupa produk kreatif dan inovasi di sekolah. Ketiga, pengambilan aplikasi game education matematika Raja Bima atau rajin belajar bilangan prima. Yang keempat ada manfaat dalam edupreneurship. Yang pertama itu adalah 1. Mereka mendapatkan manfaat ekonomi dari praktik penjualan di mana mereka menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk uang jajan atau jika mereka memiliki keuangan yang besar untuk membayar biaya kuliah meringankan beban orang tua. Kedua, mengembangkan potensi diri. 3. Belajar kewirausahaan mendorong perkembangan kreativitas dan kemampuan untuk berpikir inovatif. Keempat, belajar kewirausahaan mengajarkan cara mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang efektif. Kelima, menarik minat mahasiswa untuk menjadi pengusaha. Keenam, memperoleh pengetahuan untuk kebutuhan masa depan Anda jika Anda ingin menjadi pengusaha. Baik, selanjutnya yaitu kewirausahaan dalam pendekatan bidang industri atau creativepreneurship, di mana creativepreneurship merupakan gabungan dari dua kata dan merupakan istilah turunan dari kewirausahaan. Kreatif artinya daya cipta dan entrepreneurship artinya kewirausahaan. Creativepreneurship yaitu daya cipta dalam kewirausahaan. Creativepreneurship adalah kewirausahaan yang membuka usaha di bidang yang berkaitan dengan kreatif dan kreativitas, di mana creativepreneurship adalah ilmu yang mempelajari menjadi seorang creativepreneurship. Peran dalam creativepreneurship yaitu pertama ada peran kewirausahaan kreatif dalam pertumbuhan ekonomi. Kedua, peran kewirausahaan kreatif dalam penyediaan lapangan kerja, di mana peran kewirausahaan kreatif dalam pertumbuhan ekonomi di negara maju dalam pembentukan pendapatan domestik bruto dan GPT sangat besar, bahkan menggeser sektor ekonomi lain. Kreatif dalam penyediaan lapangan kerja adalah industri yang berasal dari pemanfaatan keterampilan, kreativitas, dan bakat yang dimiliki individu dalam menciptakan kesejahteraan dan lapangan kerja. Adapun pemaparan dalam kreatif dalam berwirausaha ada yang pertama itu ada Euphoria Project, menjadi YouTuber, content creator, creativepreneur, event, dan imaginary. Adapun manfaat dari creativepreneurship yaitu pertama mendukung usaha kecil, kesejahteraan masyarakat, menumbuhkan semangat untuk terus berinovasi. Mungkin itu dari saya, sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Akidatul Iza Lutfi dengan NIM 250032301032. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya. Nah, kewirausahaan dalam pendekatan bidang sosial atau sociopreneurship. Pendekatan bidang sosial ini itu wirausahawan sosial akan memandang dan menilai peluang, berbeda dengan kewirausahaan tradisional yang biasanya berfokus pada keuntungan finansial semata. Kewirausahaan sosial ini lebih menitik beratkan pada dampak sosial yang positif bagi masyarakat atau lingkungan, tapi mereka tetap mempertahankan keberlanjutan finansialnya.
Nah, adapun beberapa peran dari kewirausahaan sosial ini. Yang pertama, menciptakan kesempatan kerja, melakukan inovasi dan kreasi baru terhadap produksi barang ataupun jasa yang dibutuhkan masyarakat, menjadi modal sosial dan meningkatkan kesetaraan. Tapi ada juga beberapa ahli yang menjelaskan beberapa peran utama dari kewirausahaan sosial dalam kegiatan ekonomi ini. Yang pertama, sektor publik dan reformasi nirlaba yang mengakibatkan dampak sosial yang signifikan dalam mengatasi masalah sosial yang ada di masyarakat. Kedua, katalis berbasis masyarakat untuk transformasi sosial, di mana kewirausahaan mempercepat terjadinya suatu perubahan terhadap masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Terakhir, komersial perusahaan yang non-konvensional menjadi lebih baik, memberikan keuntungan dan menciptakan dampak sosial yang positif. Adapun tujuan utama yaitu menghasilkan laba, sehingga perusahaan ini tetap menerima keuntungan. Oke, selanjutnya itu penerapan. Jadi sociopreneurship ini dia sudah dibangun di Indonesia maupun dalam skala dunia. Untuk skala di Indonesia sendiri ini sudah ada dikembangkan oleh Gamal Albin Said salah satunya, yaitu Klinik Asuransi Sampah atau KAS di Malang, Jawa Timur. Contoh lain juga ada yang dibangun oleh Kades Tlogowewu di Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, itu penangkaran burung hantu. Selanjutnya, manfaat dari sociopreneurship ini antara lain, yang pertama, memudahkan dalam menemukan hal yang tidak berfungsi, memecahkan masalah dengan mengubah sistem, meyakinkan masyarakat untuk lebih berani melakukan perubahan, dan yang terakhir, memudahkan dalam mengenali kemacetan dalam lingkungan masyarakat dan menyediakan jalan keluar. Baik, selanjutnya ada kewirausahaan dalam pendekatan bidang teknologi atau technopreneurship. Technopreneurship ini merupakan proses gabungan kemampuan akan penguasaan teknologi serta pemahaman konsep kewirausahaan. Adapun peran dalam technopreneurship ini untuk meningkatkan industri-industri besar serta hebat, memberi manfaat pada warga yang mempunyai kekuatan ekonomi loyo, membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memberikan dukungan pembangunan berkepanjangan atau sustainable development. Technopreneurship juga mampu dalam meningkatkan daya saing di pasar global, meningkatkan kekuatan ekonomi nasional, dan membantu menanggulangi permasalahan sosial. Adapun penerapan dalam bidang technopreneurship ini. Yang pertama, technopreneurship ini berperan sebagai jembatan antara dunia teknologi dan dunia bisnis. Jadi mereka mengidentifikasi cara-cara teknologi dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pasar dan menghasilkan keuntungan. Kedua, technopreneurship ini seringkali menjadi pendorong perubahan dalam industri dengan mengenalkan ide-ide baru dan model bisnis yang inovatif. Ini dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam cara bisnis beroperasi. Ketiga, technopreneurship ini berperan penting dalam pengembangan ekosistem startup dengan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan perusahaan-perusahaan yang baru. Jadi mereka juga sering terlibat dalam mentoring dan investasi dalam startup lain. Yang keempat, technopreneurship ini memberikan kontribusi pada pendidikan dan penyebaran pengetahuan tentang teknologi dan kewirausahaan. Jadi mereka sering terlibat dalam memberikan pelatihan, seminar, dan lokakarya yang dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan orang lain. Selanjutnya, teknologi preneurship ini juga sering bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, investor, dan pemerintah untuk mengembangkan teknologi dan pasar yang lebih baru lagi. Kolaborasi ini membantu dalam mempercepat proses inovasi dan pengembangan produk. Contoh dari penerapan langsung
entrepreneurship dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan, di antara lain yang pertama itu sistem desalinasi air laut yang murah dan irigasi tetes atau drip irrigation. Yang kedua, energi listrik tenaga air atau mikrohidro, tenaga angin, pengering tenaga surya, dan lain-lain. Yang ketiga, pengembangan produk-produk berbahan baku lokal dan menjadi produk herbal terstandar atau fitofarmaka. Yang terakhir, penggunaan keanekaragaman hayati untuk biomedisin dan produk makanan. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.